Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, promosi degradasi, siapa yang bakal dicoret Indra Syafri, kepastian keikutsertaan pemain abroad di SEA Games 2023 Kamboja, komitmen Erick Thohir usai sanksi ringan FIFA untuk Indonesia. Promosi degradasi, siapa yang bakal dicoret Indra Syafri? Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri segera menentukan skot untuk SEA Games 2023. Promosi dan degradasi pemain akan dilakukan. Dari puluhan pemain yang dipanggil ke pemusat latihan Timnas Indonesia U22 hanya akan ada 20 nama yang dibawa ke SEA Games Kamboja. Kemudian setelah menyelesaikan TC, Timnas U22 dijadwalkan bertolak ke Kamboja pada 25 April 2023. Jika begitu, mereka bisa beradaptasi terlebih dahulu lantaran laga perdana babak penyisihan grup akan dimulai pada 29 April mendatang. Persiapan Timnas Indonesia U22 sebelum laga uji coba. Timnas Indonesia U22 diagendakan melakukan 4 kali laga uji coba sebagai persiapan SEA Games 2023 Kamboja. Uji coba pertama tanggal 11 April lawan Bayangkara FC, kemudian 14 dan 16 April lawan Lebanon dan satu lawan lainnya masih diusahakan. Dalam hal ini pemain Komang Triarto mengatakan akan serius menatap laga-laga uji coba yang akan dihadapi oleh timnya. Sebab laga itu untuk melihat kekuatan tim setelah berlatih bersama selama TC. Pemain Bali United itu juga mengatakan uji coba juga sebagai pembuktian menerapkan yang sudah diberikan tim pelatih. Oleh karena itu, ia menilai rekan-rekannya akan menampilkan performa terbaik. Komang pun mengatakan permainan sabar juga harus bisa diterapkan Timnas Indonesia U22 saat menghadapi lawan-lawan berkualitas. Tujuannya adalah agar timnya tetap bisa memberikan perlawanan demi meraih kemenangan. Mental dijaga ketat, Timnas Indonesia U22 dijauhkan dari media. Manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji melakukan berbagai cara untuk menjaga kondisi para pemain, dari mulai fisik maupun mental pemain agar bisa tampil maksimal selama SEA Games 2023. Salah satunya adalah menjauhkan pemain Timnas Indonesia U22 dari sorotan media. Hal itu lantaran dikhawatirkan bisa memecah fokus mereka dalam mempersiapkan diri menuju event 2 tahunan tersebut. Karena menurut Sumarji, kelemahan para pemain Timnas Indonesia adalah mentalitas. Ia tak ingin, khususnya yang mendapat sorotan media menjadi besar kepala alias star syndrome dan lupa dengan aspek-aspek penting perihal sepak bola itu sendiri. Alasan tak ada libur lebaran untuk skuad Garuda Muda. Sebuah hotel akan menjadi tempat perayaan Idul Fitri 1944 Hijriah bagi para pemain Timnas Indonesia U22. Mereka tidak akan merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halamannya masing-masing. Bahkan menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji, para keluarga dari pemain yang beragama muslim akan diminta hadir untuk berlebaran bersama di hotel. Itu bisa diartikan tak ada libur bagi skuad Timnas Indonesia U22. Karena memang mereka harus pergi ke Kamboja di tanggal 24 April 2023 mendatang. Selain itu, dikhawatirkan kalau para pemain nanti bisa lepas kontrol kalau diberikan libur lebaran sehari saja. Permintaan Indra Syafri ke Timnas Indonesia U22. Timnas U22 Indonesia sudah mulai latihan taktikal di Stadion Madia Senayan, Jakarta sebagai persiapan SEA Games 2023. Terkait dengan latihan taktikal, pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri memiliki permintaan ke para pemain. Permintaan itu ialah pemain bisa cepat paham dan beradaptasi dengan cara bermain yang ia inginkan. Selain itu, Indra Syafri menyebut ada 4 hal yang harus disiapkan betul untuk menghadapi SEA Games nanti. Di antaranya adalah mental, skill, taktikal, fisik, dan maintenance mental. Kepastian keikutsertaan pemain abroad di SEA Games 2023 Kamboja. Pelatih Indra Syafri tetap tenang meskipun klub Elkan Bagot dan Ronaldo Kuate belum memberikan jawaban soal panggilan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Bagot yang kini bermain di Liga Inggris bersama Calderhampton FC dan Ronaldo di Liga Turki dengan Bodrumspor masuk dalam daftar pemain SEA Games 2023. Hanya saja kedua pemain belum memberikan respon soal pemanggilan itu. Indra Syafri sendiri tidak keberatan seandainya klub maupun pemain yang bersangkutan menolak panggilan Timnas Indonesia U22. Di sisi lain, menurut Indra Syafri, SEA Games 2023 sendiri akan bagus bagi para pemain yang kini bermain di luar negeri, terlebih lagi jika mereka tidak benar-benar dibutuhkan klub tersebut. Sementara untuk Arhan yang kini bermain di Tokyo Verdy dan Marcelino Ferdinand di KMSK DNC sudah memberikan jawaban soal panggilan ke SEA Games 2023. Bodrumspor menang, Ronaldo Kuate ambil bagian.
Bodrum Sport yang diperkuat Ronaldo Kuateh sejak awal tahun ini sedang dalam tren positif setelah menang beruntun di 2 laga terakhirnya. Semenjak memperkuat klub Turki tersebut, Ronaldo Kuateh memang belum bisa berbuat banyak karena belum berhasil menembus skuad utama Bodrum Sport. Meski demikian, adaptasinya terbilang baik setelah foto-foto Ronaldo Kuateh bersama para pemain Bodrum Sport merayakan kemenangan bersama. Penyebab Marcelino Ferdinand tak diturunkan di kemenangan KMS Kadense atas SL16. Marcelino Ferdinand harus gigit jari tak diturunkan oleh pelatih KMS Kadense Bart Gorschin. Memang dalam susunan starter, KMS Kadense yang dimainkan oleh Bart Gorschin saat menyambangi SL16 sedikit berbeda. Karena tak ada nama Marcelino Ferdinand serta pemain muda Aiman Kasimi. Sebaliknya, KMS Kadense menurunkan pemain-pemain senior yang memiliki lebih banyak pengalaman seperti Steve De Ruyter dan Hendrik, di mana keduanya memiliki posisi yang sama dengan Marcelino Ferdinand yang biasa bermain di lini tengah KMS Kadense. Komitmen Erick Thohir usai sanksi ringan FIFA untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan cukup bahagia Indonesia terhindar dari sanksi dikucilkan oleh FIFA. Menteri BUMN itu mengatakan terhindarnya Indonesia dari sanksi berat bukan karena peran dirinya saja, namun berkat peran seluruh elemen sepak bola Indonesia yang saling menguatkan dan memberikan dukungan di situasi saat ini. Bukti cinta tanah air, tekad Sandy Walsh bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sandy Walsh jujur memang cinta Indonesia, bahkan kecintaannya tumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan saat disuruh memilih Liga Champions atau memenangkan Piala AFC 2023 oleh netizen, Sandy secara gamblang lebih ingin membawa timnas Indonesia menjuarai Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang di Qatar. Tentu hal ini sesuatu yang sangat perlu untuk diapresiasi. Kesiapan timnas wanita jelang kualifikasi Olimpiade 2024. Garuda Pertiwi tergabung di grup F pada babak pertama kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Di grup tersebut, tim itu akan bersuara dengan Lebanon dan Chinese Taipei. Pelatih kepala timnas putri Rudi Eka Priambada pun mengatakan tim asuhannya terus merampungkan persiapan sambil memetakan kekuatan Lebanon dan Chinese Taipei. Tujuannya adalah agar timnas putri Indonesia bisa mengatasi perlawanan kedua negara itu. Dia mengatakan Lebanon bakal menjadi perhatian khusus oleh tim asuhannya, sebab negara itu dihuni oleh pemain-pemain berkualitas dan juga diuntungkan dengan status tuan rumah. Rudi Eka Priambada sendiri mengatakan timnas putri Indonesia harus fokus dan berusaha meredam permainan dalam 2 laga. Dia pun sudah menyiapkan strategi jitu agar timnya bisa bersaing dalam laga nanti. Ia pun memastikan timnas putri Indonesia siap untuk menatap babak pertama kualifikasi Olimpiade Paris 2024.